Baik, kita akan mulai ya. Pertama terkait mata kuliah kreativitas, inovasi dan kewirausahaan (KIK). Ya. Dengan saya Nova Sarmanto, dan ini dengan mahasiswa Teknik Industri 2023. Gitu. Jadi ini adalah mata kuliah umum ya, seperti saya sampaikan tadi, sehingga ini memang mata kuliah yang dipelajari juga di program studi yang lain ya. So, ini dijual ke teori ya teman-teman ya. Kemudian di semester gasal, eh, ya kalau sesuai nama mata kuliahnya ya, ini mata kuliah eh, yang menyenangkan ya teman-teman ya, karena kita akan eh, berbicara tentang beberapa beberapa hal yang kekinian ya terkait dunia bisnis, manajemen, kewirausahaan, ya, inovasi yang memang itu melekat pada diri mahasiswa zaman sekarang ya di Gen Z gitu ya. Jadi salah dua atau lebih gitu dari kelebihan kalian ya sebagai generasi muda Gen Z itu adalah di dunia kreativitas ya, inovasi ya, perusahaan, startup, bisnis, IT, digital, nah, itu adalah eh, makanan ya, makanan sehari-hari dan sangat tidak asing ya dengan istilah dunia ini. Ya. Sehingga saya sangat yakin ya dari mata kuliah ini nanti tidak banyak kesulitan yang akan kita temui ya, karena memang ya ini kita berbicara tentang konsep ya, dan kita juga akan tidak hanya berbicara konsep saja, tapi akan juga pempraktekan gitu ya. Sehingga ada sesuatu yang akan kita coba dari teori itu diwujudkan dalam bentuk karya tugas gitu ya. Saya menampilkan beberapa buku ya yang ada di prodi lain ya, karena di tempat kita baru ditata. Ya. Kemudian nanti ada kesempatan mengusulkan beberapa buku. Meskipun buku ini juga sebetulnya banyak yang sudah bisa diakses materi-materi secara online. Nanti kalau suara saya atau tampilan saya tidak sesuai, mohon diinfokan ya teman-teman ya. Ada banyak ya terkait dengan inovasi kreativitas perusahaan ya, bisa dipakai, dipelajari ya. Dan di internet juga banyak sekali. Ini buku-buku juga yang banyak yang bisa dipelajari. Ada startup tools dan sebagainya. Sudah saya siapkan listnya juga yang nanti akan kita pakai. Usaha rintisan dan sebagainya. Pokoknya ini dunia kalian banget gitu ya. Dan memang kalian sekarang hidup di zaman ini. Ya. Sudah jarang kita mendengar lagi istilah usaha rintisan gitu ya. Usaha rintisan, usaha UMKM gitu ya. Tapi kalian mungkin pertama kali tahu langsung usaha startup. Gitu. Ini nanti yang akan coba kita pelajari. Karena salah satu yang perlu diingat ya, salah satu luaran ya output ya lulusan dari prodi teknik industri maupun dari program studi yang lain yang mempelajari mata kuliah ini adalah kalian selain bisa menjadi seorang ya tenaga apa namanya profesional gitu ya dengan karir yang baik gitu, kalian juga punya kesempatan untuk berwirausaha ya, menjalankan sebuah bisnis. Dengan modal apa? Dengan modal kreativitas dan inovasi yang kalian miliki. Sehingga kenapa diperlukan kita belajar mata kuliah ini ya memang ini untuk mendukung output nanti ketika teman-teman lulus ya. Dan sebetulnya tidak hanya ketika lulus ya. Konsep inovasi kreativitas kewirausahaan ini kalian bisa mulai juga ketika masih menjadi mahasiswa ya. Jadi tidak harus menunggu nanti setelah kalian lulus baru kemudian mencoba membuat suatu produk kreatif ya, produk inovatif, kemudian mencoba menjalankan sebuah bisnis itu tidak. Tapi ketika kita ya semenjak teman-teman menjadi mahasiswa pun ini sangat mungkin sekali ya di zaman sekarang ya, zaman now ya. Sangat mungkin sekali kita apa namanya menjalankan sebuah bisnis ya, di era sekarang. Yang era 4.0 ini tidak ada lagi batasan ya, batasan waktu ya, batasan ruang gitu ya. Ruang dan waktu sudah tidak ada lagi. Jadi teman-teman punya kesempatan yang lebih besar ya di zaman sekarang. Nah, ini yang nanti akan kita pelajari. Gitu ya. Banyak sekali ya contoh yang mahasiswa yang sudah berhasil ya sukses ya menjadi seorang wirausahawan semenjak dari
bangku kuliah gitu ya. Banyak sekali. Nanti akan kita coba lihat satu persatu. Contohnya, meskipun di luar juga masih banyak. Nah, ini yang mudah-mudahan akan yang menyemangati ya teman-teman untuk ya belajar lagi ya menguatkan konsep-konsep realitas inovasi dan kewirausahaan. Oke, kalau mengacu ke RPS gitu ya, ke rencana pembelajaran memang di mata kuliah ini kan ada 3 komponen ya. Pertama adalah komponen kreativitas, yang kedua inovasi, ya, dan kewirausahaan. Ya bedanya apa antara kreativitas dan inovasi? Nah ini nanti akan kita lihat ini. Karena ini eh, banyak yang menangkap ini sesuatu hal yang sama karena memang tipis sekali ya antara kreativitas dan inovasi dan saling melengkapi gitu ya. Nah, ini nanti akan coba kita lihat ya konsepnya seperti apa, teorinya seperti apa, implementasinya seperti apa. Oke, di pertemuan pertama kita akan lebih banyak membicarakan tentang ya peta konsepnya dulu ya teman-teman ya, seperti yang kita bahas sekarang ini ya. Karena kita akan tahu seperti apa pembelajaran kita nanti 1 semester ke depan ya, termasuk nanti hasil ya project yang nanti akan kita kerjakan seperti apa ya, termasuk di RPS itu juga disampaikan ya di beberapa prodi bahwa eh, ya outputnya ya dari mata kuliah ini nanti teman-teman diharapkan bisa menghasilkan sebuah proposal PKM. Mungkin ada yang sudah pernah mengikuti ya program kreativitas mahasiswa PKM. Kalau di mahasiswa namanya program kreativitas mahasiswa. Kalau dosen PKM-nya beda, pengabdian kepada masyarakat begitu. Tapi kalau di mahasiswa ada namanya PKM. Ini menjadi salah satu ajang gitu ya, salah satu program yang sangat ya apa ya bergengsi begitu ya, bisa dikatakan ya, dan salah satu yang diunggulkan di tingkat penalaran di tingkat mahasiswa akademis. Sehingga ketika kalian mengikuti kegiatan ini gitu ya, kalian akan punya poin-poin kelebihan ya dari kognisi dan sebagainya jadi poin. Sehingga di banyak kampus ya termasuk di tempat kita di UNY di mata kuliah KIK ini outputnya adalah nanti mengarah kepada PKM program kreativitas mahasiswa. Gitu ya. Saya kemarin sempat melihat beberapa teman-teman juga sudah ikut gitu ya kegiatan sosialisasinya, sudah sempat tahu gitu ya, atau bahkan mungkin sudah tergabung di kelompok PKM yang didanai. Gitu ya. Nah, saya belum ngecek semuanya. Saya tidak terlalu hafal kalau anggota, tapi kalau ketua hafal karena kebetulan saya koordinator PKM yang di fakultas. Nanti kita akan mengarah ke sana untuk akhirnya ya final project-nya ke sana. Iya. Ketika nanti apa namanya ya teori-teori yang kita sampaikan dan kita pelajari diskusikan ini ya, nanti dalam rangka untuk menguatkan itu ketika nanti menyusun proposal PKM di akhir semester itu sudah tidak ada kendala lagi ya sudah bisa jadi ya. Kemudian ketika tahun depan ya di semester berikutnya kalian akan ketemu mungkin ya dengan saya atau dengan dosen yang lain ya di mata kuliah lain. Kalian punya kesempatan untuk mencoba mengirimkan ya, mensubmit karya yang sudah dibuat ya di PKM ya, PKM Dikti ya. Dan ini menjadi salah satu agenda Pusprestas ya teman-teman ya, Pusat Prestasi Nasional sehingga prestasi kalian punya poin yang tinggi. Nah, nanti ke sana gitu ya. Harapannya ke sana dan mudah-mudahan banyak nanti yang bisa sampai lolos di danai dan mudah-mudahan nanti sampai ke puncaknya gitu ya, ke PKM Award ke Timnas. Ya, maaf ya ini suaranya lab sebelah baru renovasi ya teman-teman ya. Ini banyak backsound-nya ini. Oke, ya harapannya ke sana. Angkatan kemarin 2022 juga sama, gitu ya. Ada yang sudah beberapa yang kemudian juga disubmit dan lolos pendanaan. Ya, tinggal sekarang menunggu untuk pengumuman akhir nanti apakah lolos ke timnas ya di puncaknya kegiatan itu atau tidak. Itu terkait gambarannya. Kemudian nanti untuk mendukung itu di setiap pertemuan juga kita akan membahas ya beberapa hal ya. Yang kedua mulai terkait dengan konsep kreativitas, ya, inovasi, ya, pengertiannya, aspek ya, ciri ya, ciri karakter
mahasiswa yang kreatif itu seperti apa gitu ya. Kemudian tahapannya gimana supaya bisa memunculkan ide-ide kreatif itu seperti apa gitu ya. Nanti akan kita bahas ya di hari ini ya, karena kita harapkan ya pertemuan. Kemudian di pertemuan ketiga, artinya minggu depan kita akan masuk ke konsep industri kreatif. Karena memang sesuai yang mungkin sudah teman-teman sering dengar, bahwa kekasan teknik industri yang ada di UNY ini adalah akan dibawa ke industri kreatif, ke UMKM, ke IKM, ke 14 atau 17 sektor industri kreatif ya, yang memang berkembang dan Indonesia banget gitu ya. Nah ini yang jadi beda khasnya nanti di tempat kita, sehingga memang yang kita pelajari bukan konsep industri yang umum ya, jadi perusahaan industri yang besar yang large industry seperti itu, tetapi lebih kepada ke industri yang kreatif. Karena ini banyak sekali di Indonesia yang kita temui. Dan ini menjadi salah satu penyokong juga ya Indonesia maju, salah satunya karena banyaknya industri kreatif yang ada di Indonesia. Nah ini akan dipelajari ya, industri kreatif itu seperti apa, kemudian dikatakan industri kreatif itu yang bagaimana gitu ya, levelnya seperti apa, ada UMKM yang level kecil, mikro, yang menengah, itu nanti akan kita lihat. Kemudian selain di Indonesia juga kita akan melihat contoh-contoh ya industri kreatif di dunia yang sudah berhasil ya, yang nanti bisa diadopsi atau bisa menjadi contoh ya, percontoh nanti industri kreatif di Indonesia yang nanti juga mungkin akan teman-teman kembangkan. Ya. Nah, di minggu ketiga ya, berarti minggu depan seperti biasa di mata kuliah saya ada kuis ya. Saya sudah menyiapkan kuis pertama ya. Kuis pertama minggu depan mudah-mudahan bisa luring ya, mudah-mudahan ya. Nanti coba kita uh, atur jadwalnya, karena ruangannya nggak bisa dipakai ya teman-teman. Jadi harus mencari ruangan gitu ya. Terus apa namanya, kuis pertama ya. Jadi silakan disiapkan ya. Materinya nanti akan saya share yang pertama dan kedua ini ya, terkait konsep kreativitas dan inovasi. Yang nanti kita akan pelajari hari ini. Di pertemuan keempat eh, kita akan berbicara tentang wirausahaan dan startup. Ini istilah zaman now ya, startup ya. Jadi, kalau dulu mungkin orang ngomongnya wirausahaan gitu ya, bisnis ya secara umum gitu ya. Tapi kalau di sekarang lebih lebih apa ya, lebih familiar mungkin ya teman-teman mendengar istilah startup ya. Bisa jadi ini ada perbedaannya gitu ya antara perusahaan secara umum nanti dengan startup gitu ya. Apa sih definisi gitu ya, atau yang dimaksud startup itu seperti apa sih ya. Nah, kita lihat peluangnya dan tantangannya seperti apa. Kemudian ada banyak sekali istilah-istilah dalam startup. Ya, ada istilah startup sendiri, ada istilah inkubator, ada istilah investor, ada istilah funding ya, pendanaan, ada istilah-istilah pitching gitu ya, presentasi bisnis dan sebagainya gitu ya. Nah, itu nanti yang akan besok kita diskusikan. Ya, karena nanti kalian akan mengalami ini ya ketika mengajukan sebuah pendanaan gitu ya. Kemudian selain startup sendiri itu juga ada level sebetulnya ya. Ada istilah yang lain. Ada startup, ada smart up, ada skill up. Nah, ini bedanya apa? Nah, nanti kita akan lihat ini. Startup levelnya paling bawah ya. Usaha rintisan ya dari nol ya, atau dari minus ya kapan. Nanti akan berkembang ya, akan proses gitu ya, menjadi usaha yang lebih cerdas ya, smart up. Kemudian dia akan menjadi usaha yang lebih besar ya, skill up. Nah, ini ada tingkatannya. Nanti akan kita coba nanti lihat level-levelnya di tahap sebuah bisnis. Di pertemuan kelima, nanti kita tes lagi ya teman-teman ya. Jadi jangan bosan ya. Dan harus disiapkan ya teman-teman. Tetapi sekalian akan belajar gitu. Dan nanti ketika ujian dengan semester ya, itu tidak kaget gitu ya. Yang kelima kita akan membahas tentang konsep inovasi produk ya. Tujuannya apa, manfaatnya apa, kemudian proses pengembangan inovasi produk
di industri kreatif itu seperti apa. Kita batasi di industri kreatif. Dan ini relate juga nanti di beberapa mata kuliah yang lain ada di teknik industri. Sehingga di mata kuliah ini bisa jadi tidak sampai detail ya, tidak sampai dalam begitu ya, sampai seperti yang ada di mata kuliah yang memang khusus membahas di pengembangan produk. Suaranya keras sekali ya, di kalian keras sekali nggak ini ya suaranya ya? Suara saya masih jelas nggak ya? Masih aman Jelas, nggak? Pak. Masih jelas ya, aman ya, oke. Jelas, Nah Pak. ini ya, jadi nanti kalian pas ke kampus bisa juga lihat ya. Nanti ada banyak perubahan ini di lab kita. Oke, pertemuan ke-6 nanti kita akan lebih ke sumber ide ya. Kita sudah mulai ancang-ancang ini, sudah mulai persiapan karena nanti kalian harus menyusun sebuah proposal TKN. Ya. Dari mana tahapannya ya? Dari idenya dulu. Apa ini yang mau dieksplorasi, apa yang mau dikembangkan gitu ya. Sumber-sumber idenya dari mana gitu ya. Kemudian contoh-contoh ide ya yang bisa diterima oleh ya, pasar ya. Contoh ide yang bisa berhasil gitu ya, yang visible, yang reliable untuk dijalankan gitu seperti apa ya, yang layak gitu dijalankan seperti apa. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan ke-6 ini. Oke. Di pertemuan ke-7 ada kuis terakhir ya, kuis ketiga sebelum UTS. Ya. Berarti materinya sebelum-sebelumnya gitu ya, kuisnya ya. Ya, di pertemuan ke-7 nanti eh, lebih kepada perancangan dan pembuatan prototipe industri kreatif. Nah, ini juga nanti irisan sebetulnya ya dengan mata kuliah kita di Prosman ya, proses manufaktur ya. Di Prosman kan karena harus bisa ya membuat ya prototypingnya kan harus paham gitu ya. Kalau perancangannya juga di mata kuliah sehingga ya di sabar teknik atau yang lain gitu. Nah, ini nanti kita lebih spesifik juga ke industri kreatif. Jadi memang eh, prototypingnya adalah prototyping dengan fasilitas mungkin ada di sini yang memang yang banyak digunakan di beberapa tempat di industri kreatif. Seperti apa tahapannya karena akan berbeda ya tempat-tempat ya. Nah, prototyping di industri besar dan di industri kreatif akan sangat berbeda ya. Kalau secara teori di industri besar itu butuh berapa puluh atau berapa ratus rancangan gitu ya sampai kemudian diseleksi menjadi berapa prototipe. Di industri kreatif bisa jadi nanti akan berbeda karena levelnya beda. Oke, kemudian yang ke-8 kita akan berbicara tentang proses ya seleksi pemilihan dan pengujian ya prototipe ya. Jadi kalau kalian mengajukan sebuah pendanaan atau ikut lomba gitu ya, atau kalian nanti mau membangun suatu produk, kita harus bisa memastikan bahwa produk yang dihasilkan itu produk yang prototipe teruji gitu ya. Prototipe yang teruji. Tidak asal menghasilkan sebuah produk gitu. Tetapi harus kita ya meyakinkan bahwa produk yang kita atau prototipe yang kita kembangkan itu ya berdasarkan dengan tahapan yang sesuai begitu ya. Kemudian pengujian yang sesuai, ya standar yang sesuai. Kalau misal ada standar tertentu ya kita harus juga melihat standar yang ada. Itu nanti apa namanya menjadi apa namanya diskusi ya di proses ya pemilihan dan pengujian prototipe itu. UTS-nya kita di pertemuan ke-9 ya sampai materinya 1 sampai 8. Setelah UTS apa? Setelah UTS nanti teman-teman fokus untuk menyusun ya proposal gitu ya. Atau misal nanti ada kemungkinan ada diskusi mengajar juga bisa jadi nanti akan di situ mengajar. Tapi kalau tidak nanti di setelah UTS kita akan implementasinya. Ya. Kita mulai mungkin banyak ya di asinkron gitu ya. Jadi ada waktu nanti teman-teman harus ke lapangan, harus diskusi di luar kelas itu nanti di UTS. Jadi sebelum UTS kita full kegiatan pembelajaran di kelas gitu ya. Baik nanti melalui online maupun melalui offline, daring maupun daring. Oke, sampai sini dulu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan.
terkait materi, terkait apa namanya kuisnya gitu ya. Kalau tugasnya belum ya, setelah ini saya baru akan membahas tugas. Kemudian bahan-bahan materinya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Belum ada? Boleh komik atau set boleh ya? Silakan ya. Belum ada? Belum ada, Pak. Oke, kalau berarti saya lanjutkan dulu ya, Mas. Nanti kalau ada silakan langsung di chat, boleh langsung di sela juga nggak masalah. Oke, saya melanjutkan. Materinya oke, kemudian terkait penilaian sama ya dengan yang lain ya. Jadi ada beberapa poin termasuk tugas dan kuis ya seperti biasa. Ya. Seperti kita menggunakan kuis dan tugas. Kemudian UTS juga dan UAS nanti akan diganti dengan tugas besar yang tadi saya sampaikan. Teman-teman harus bisa merancang proposal PKM. Ya. Dan saya akan menilai sesuai dengan buku panduan yang ada di PKM. Jadi penilaian, rubrik penilaiannya sama plak ya di panduan PKM. Mungkin nanti kita akan tampilkan juga ya kita akan sampaikan. Atau teman-teman kalau mau lihat juga di Google juga sudah ada panduan PKM seperti itu nanti akan muncul kayak gitu. Nah, kita penilaian untuk kuasnya akan mengatur ke sana. Tapi memang simulasi untuk teman-teman sebelum maju nanti ke real ke apa namanya ke PKM Center UNY kemudian dia juga ke pusat gitu. Ya, sekarang tugasnya. Nah, kita akan menilai juga ada tugas. Tugasnya ada sementara ini ya. Sementara ini saya ingat saya nanti eh, hanya dua tugas. Ya. Ada dua tugas. Tugas pertama terkait dengan materi teori. Yang tugas kedua terkait dengan proposal TKA ya sebenarnya. Ini akan kita kerjakan lebih banyak ke setelah UTS. Tetapi sebelum UTS ya, nanti teman-teman bisa jadi ada harus membaca, harus mencari contoh-contoh dan sebagainya. Nanti kita akan sampaikan. Oh ya, saya ada nanti. Kita untuk mereview, mencari ya dan membuat review ringkasan ya. Ringkasan proposal PKM yang ini ya yang sudah sukses ya. Sukses itu artinya berarti juara ya. Eh, Didanai kemudian nanti juara di Timnas ya di puncaknya gitu ya. Sukses ya dan juara. Nah, nanti kalian cari silakan bisa ke PKM Center, ke UKM terkait ini ada UKM penelitian, ada UKM F Matrix ya. Mungkin ada juga di sini juga pengurus juga kan, tapi bisa mengakses ke sana atau bisa juga nyari di googling ya, silakan di internet. Saya yakin banyak karena kalau sudah sukses juara itu pasti akan banyak diliput itu masuk ke pemberitaan. Nanti silakan cari itu. Nah, siapa ngebahas satu-satu ya. Yang pertama terkait penguatan untuk tugas teorinya. Ya. Jadi apa namanya? Ini nanti berkelompok ya teman-teman ya. Nanti berkelompok aja secara berkelompok. Oke, yang pertama nanti kalian menyusun dokumen makalahnya ya. Dokumen makalah. Saya sudah menyiapkan beberapa buku ya, untuk dan modul ya. Itu kalian menyusun dokumen makalah ya, sesuai materi yang akan dibagi. Jadi nanti akan kita bagi. Kemudian yang kedua slide presentasinya secara ringkasannya. Jadi nanti setiap pertemuan itu nanti ada dua versi. Versi pertama nanti dari mahasiswa, dari kalian yang presentasi. Versi kedua nanti dari saya ada tambahan ya presentasi dan penguatan materi. Jadi nanti lebih
lengkap gitu ya, lebih komprehensif ya. Jadi dari kalian juga coba untuk menggali informasi dulu, kemudian nanti akan dikuatkan ya dari materi dari saya begitu. Sehingga kalian harus menyiapkan juga untuk presentasinya. Kemudian yang ketiga nanti saya minta kalian untuk membuat ya soal dan jawaban terkait materi itu gitu ya. Ini akan saya gunakan untuk kuis ya tahun berikutnya. Ya tahun ini sudah saya susun dulu ya. Kemudian nanti kita butuh ya bank soal begitu ya. Silahkan dibantu dari kalian bisa membantu untuk membuat jawaban-jawaban. Semuanya akan dicek permitin ya, teman-teman ya. Jadi boleh kalian memang harus menggunakan novensi, tetapi harus gimana caranya ya kalau menggunakan novensi yang benar gitu ya. Karena nanti dicek permitin aman. Oke, kemudian yang kedua, ya, yang kedua ini tadi ya, saya baru ingat ya, kemarin juga sama ya tahun lalu. Jadi kalian harus mencari tadi ya, mencari beberapa contoh ya, karena kita prinsipnya adalah HTM ya, ya mati termodifikasi. Ini ketika kita mau mengembangkan sebuah produk ya, salah satu yang paling enak ya kita menggunakan HTM. Kita amati, kita mencari ya contoh contoh ya proposal ya, di UNY sendiri atau mungkin dari kampus yang lain bisa pilih yang sudah berhasil begitu ya. Nanti kalian buat ringkasan dari reviewnya. Yang kalian cari adalah sesuai nanti yang kalian senangi ya. Minatnya di PKN apa, di bidang apa, gitu ya. Tentang apa itu nanti disesuaikan. Kemudian yang ketiga, ini yang nanti finalnya ya. Akhirnya nanti untuk mengganti UAS, begitu PKN. Oke. Kemudian juga akan sama, kita cek terliti juga, kita akan cek apakah ide kalian yang sudah ada sama persis atau ada kreativitas ya inovasi di sana. Karena kita mata kuliahnya kan KIK ya kreatif inovasi ya. Jadi kalian harus bisa mencari sesuatu hal yang berbeda, lebih kreatif gitu. Punya nilai lebih ya, added value di sana. Ya nanti apa namanya sebagai poin juga. Jadi memang harus baca, harus banyak referensi supaya kalian muncul kreativitasnya. Materinya sudah saya siapkan, linknya di sini, teman-teman bisa akses. Jadi folder yang sesuai ya, di situ ada dua folder, ada folder KIK dan proses manufaktur ya. Ya di kuliah KIK yang menggunakan folder KIK, ya yang di mata kuliah Kosman, yang folder Kosman. Karena sama ya, 23 ada 23 full juga. Untuk proses manufaktur saya gabung juga, jadi saya jadikan satu ref, nanti bisa diakses di situ. Ini bisa dicoba ya, diakses ya. Oke, kemudian link kuis nanti akan saya tampilkan sesuai dengan apa namanya jadwal ya. Ketika kuis nanti saya siapkan linknya. Jadi model kuisnya sama seperti K3 ya kemarin ya ketemu saya di mata kuliah K3 itu kita menggunakan Google Form ya teman-teman ya. Jadi kita ada beberapa soal dan ada keterbatasan waktu nanti silakan apa namanya disiapkan ya. Oke. Nah itu dulu. Begitu untuk kuis. Jadi tipsnya apa tipsnya untuk kuis? Ya kalian harus membaca materinya dulu ya sebelum masuk mengerjakan kuis. Yang nilainya ya below average ya, yang nilainya pasti di bawah itu pas yang pada saat kuis baru membaca materi gitu ya. Ya itu biasanya baru nilai pasti nilainya akan rendah karena nyari materinya ya pas ngerjakan kuis. Tapi kalau kalian membaca dulu eh, apa namanya materinya, gitu ya. Nanti pas kerjakan kuis, insya Allah lebih mudah. Oke. Begitu sampai kuis dan tugas ya. Sampai sini silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya tak minum dulu, ambil minum dulu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin
eh, 3 menit ya, Bim ya, bentar ya. Silakan kalau mau ada list dulu, silakan. Tak ambil dulu. Pak, maaf saya izin bertanya. Ya, boleh silakan, silakan. Hmm. Untuk yang tugas dokumen masalah itu, topik yang dibahas itu apa ya, Pak? Yang tugas apa? Dokumen makalah itu. Oh iya, sorry, malah belum dibagi ya. Oke, terima kasih, good question. Terima kasih pertanyaannya. Oke, yang dibahas nih, ya malah kelupaan ya, karena sebelah ini apa namanya baru renovasi, jadi kadang malah ngeblank ya, teman-teman. Oke, ini kan ada total saat pertemuan kedua sampai pertemuan ke-8 kan ada berapa berarti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Ada 7 materi ya. Dari pertemuan kedua sampai ke pertemuan ke-8 ya. Ada 7 materi karena yang pertama ini kan kita eh, apa namanya terkait pendahuluan ya. Jadi yang pertemuan kedua sampai pertemuan ke-8 ada 7. Kita akan membahas menjadi 7 kelompok ya. Ini total 43 ya. Ya mungkin 42 nanti yang Wiwin nanti kita apa namanya di terakhir aja buat tambahan. Berarti 42. 42 bagi 7 ada 6 orang ya satu kelompok ya. Betul ya? Ada 6 orang satu kelompok. Tetapi nanti pada saat apa namanya membuat PKM, kelompoknya akan dibagi dua lagi. Jadi ada 12 ada 14 kelompok. Gitu ya. Satu kelompok 3 orang. Ada yang mau Wiwin nanti menambahkan 1 orang gitu. Jadi ada yang 7 orang satu kelompok atau nanti pas PKM itu ada yang satu kelompok itu 4 orang. Gitu ya. Oke, terus sekarang kelompoknya. Ya. Kelompoknya mau bikin sendiri atau kita spin wheel biasa. Silakan, saya tunggu responnya. Satu ya untuk tugas-tugas yang di PKS ini ada tugas khusus untuk TS ya untuk PKM ya untuk PKM nanti jadi 14 kelompok jadi 3 orang gimana apa namanya ditentukan atau sendiri gimana Bima?
bagi PJ mata kuliah. Atau yang lain yang mana nih suaranya nih yang atau Bima mana Bima? Di spin aja, Pak. Iya. Bima ada nggak ini? Di spin aja, Pak. Nggak apa-apa. Wah, saya nambah pekerjaan saya ya. Saya serahkan aja, spin boleh, tapi saya serahkan Bima ya. Bima yang apa namanya handle, silakan. Saya tak menyimak atau setelah ini ya, silakan masih ada waktu ya. Nanti sore saya minta tolong Bima, saya dikabari. Jadi spinnya kalian sendiri aja. Karena saya masih mau menyelesaikan dokumen ya setelah ini ya teman-teman ya, untuk akreditasi saya belum selesai. Oke, itu. Jadi silakan spin dulu, nanti saya tunggu sore ya Bima ya. Hari ini sudah ada kelompoknya ya. Seperti ini. Kemudian nanti urutannya ya kita urutan aja. Yang untuk materi pertama ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya gitu ya. Sampai selesai ada 7 kelompok. Oke. Kemudian mulai mulai kelompok pertama berarti nanti dipresentasikan di minggu depan ya teman-teman ya. Kelompok pertama dipresentasikan minggu depan. Itu. Itu ya Bima ya. Bapak izin bertanya, Boleh, silakan. untuk PPT yang ada di sini nanti di-share nggak ya, Pak? Di share ini bisa diakses saja nih filenya apa linknya ini. Ada di sini. Oke, Pak. Coba Terima dibuka ya. Iya, sama-sama coba dibuka. Itu mau masukkan ke Bismart tapi belum jadi nih. Sementara pakai Google Drive dulu ya nanti ya untuk materi dan penugasan nanti diupload ke situ semua nanti. Ada lagi yang lain? Untuk materi terkait apa namanya konsep kreatif inovasi ya. Ini saya sudah siapkan modul dan YouTube ya. Nanti saya share. Nanti silakan bisa di apa namanya dilihat dicermati masing-masing gitu ya materi detailnya. Karena minggu depan kita akan kuis ya. Kuis. Tetapi kuis pertama mungkin setelah ya kelompok pertama menyampaikan materi ya, materi terkait konsep prioritas inovasi versi mahasiswa ya. Oke, kemudian yang kelompok berarti minggu depan presentasi 2 ya, presentasi ya kelompok 1 dan 2 ya, ada 2 presentasi. Yang pertama konsep kreatif dan inovasi, yang kedua konsep industri kreatif. Kalau terkait apa namanya, ya bisa jadi nanti untuk modulnya atau apa namanya makalahnya ya nanti ada revisi, nanti akan saya cek, kemudian teman-teman bisa jadi ada perbaikan yang memang harus diperbaiki. Ya. Jelas sumber menggunakan semuanya yang memang ilmiah ya teman-teman ya, silakan ya buku yang sudah saya list ya. Jadi ada beberapa versi, beberapa diantaranya e-book sudah saya share. Dan nanti kalau mau ditambahkan dari jurnal boleh, tapi tidak boleh dari blog ya, dari web tadi umum tidak boleh. Ya, seperti biasa kita belajar untuk ya detail belajar nanti ketika kalian harus buat karya ilmiah ya tugas akhir nanti.
Oke, itu saya mau menyampaikan ini, tapi yang materi pertama, tetapi kondisinya kayaknya tidak kondusif ya. Jadi saya share nanti, silakan dibaca dulu. Coba lihat YouTube rekaman tahun sebelumnya. Oke, ada lagi? Pak izin bertanya. Boleh. Maaf sebelumnya mungkin Bapak bisa menerangkan kembali soal tugasnya jadinya apa aja yang berkenaan ini membuat dokumen makalah dan lain-lain itu. Apanya? Bisa menjelaskan lagi soal ininya Pak. Tugas yang dikerjakan itu Oh, tentang jadinya tugasnya. iya. Ya, oke. Oke. Yang dokumen makalah ini ya, kalau prestasi kan apa namanya sudah biasa ya. Dokumen makalah ini istilah gini. eh, Kita akan mencoba ya membuat ya materi ajar dari kita sendiri dari UNI, karena semua materi yang saya share itu kan dari kampus lain ya teman-teman ya. Jadi kita akan mencoba ya menyusun ya, apa namanya seperti yang di Brosman itu ya. Kita akan mencoba menyusun buku diktat ya ajar kita sendiri. Jadi kalian harus membuat sebuah makalah sesuai pembagian ini ya, sesuai pembagiannya. Kemudian nanti ya, dengan referensi yang ada gitu ya, semua pembahasan, ada parafrasingnya dan sebagainya. Kemudian, nanti ketika dicek Turnitin itu ya aman gitu ya, aman itu eh, biasanya ya di bawah 20% gitu ya. Itu, gitu. Jadi kalian harus bisa menggunakan beberapa referensi yang ada gitu ya untuk penyusunan dokumennya. Nah, nanti ditambah lagi selain dari list yang saya tulis di sini, ini kan ada buku, ini buku semua ini ya yang saya tulis ya, buku tentang ya, desain produk inovatif ya, kemudian ada kewirausahaan, ada kewirausahaan manajemen usaha kecil, kreativitas inovasi, inovasi dan kewirausahaan dan sebagainya dan seterusnya. Nah, ini juga boleh ditambahkan dari referensi yang lain nggak masalah. Yang penting jelas ya, referensinya dari mana. Nanti disusun. Ya, pengumpulannya ini yang berarti yang paling mepet kan nanti kelompok 1 ya, kelompok 1 dan 2. Nah, nanti misal apa namanya ada kekurangan gitu ya, yang penting tetap dibuat. Nanti kita akan coba cek, gitu. Kita akan coba cek mana apa namanya kekurangannya yang mana dan seterusnya. Sampai nanti dari makalah itu kemudian kalian juga membuat versi ringkasnya dalam bentuk PowerPoint untuk dipresentasikan, disampaikan ke teman-teman. Contohnya banyak nih dokumen makalah itu nanti dan kalian juga sudah sering bikin ya di tugas-tugas mata kuliah sebelumnya ya. Kemudian ada soal dan jawaban. Nah, ini untuk membantu nanti apa namanya biar kalian juga belajar bikin eh, bikin kuis itu nggak gampang gitu ya. Jadi bikin soal itu ternyata juga butuh baca gitu ya. Itu membuat alternatif jawaban gitu ya. Isunya gimana? Nah, nanti kalian bisa belajar di sini. Seperti kemarin yang di K3 ya, yang pesan-pesan di K3 juga. Mungkin itu tambahannya kalau ada yang masih belum clear bisa disampaikan. Pak izin bertanya. Boleh. Berarti untuk tugas yang dokumen makalah serta yang mencari dan membuat review itu deadline-nya sebelum UTS ya? Nah, sebelum UTS. Karena ini semua tugas pertama ini kita akan selesaikan semuanya sampai UTS. Ya misal targetnya seperti itu ya, tapi nanti misal ada perubahan gitu ya, ada sesuatu apa hal gitu ya, harus mundur gitu ya setelah UTS ya nanti kita akan sampaikan. Tapi jadwal schedule awal kita seperti itu. Jadi ya sampai UTS, nanti UTS-nya yang minggu ke-9. Semoga tidak pas kalian KI ya. Mudah-mudahan masih aman, mudah-mudahan.
Karena nanti kalian mudah-mudahan minggunya pas gitu. Kalau memang pas KI ya nanti kita atur lagi, kita mendekati eh, apa namanya UTS gitu, nanti kita coba lihat. Kayaknya tadi saya dapat info kan 19 Oktober ya. Nah, itu sepertinya sudah minggu ke-9 kalau nggak salah. Jadi kita selesaikan belum kalian KI. Ya, KI kan tenang kan, semua tugas sudah selesai. Kalau UTS sudah tugasnya selesai, nanti KI. Itu juga ada tugas ya, kalian nanti KI ya, jangan lupa. Begitu. Ada lagi yang lain? Berarti untuk tugas yang membuat dokumen, yang membuat materi ini nanti per kelompok dapat jatahnya per minggu itu ya Pak tadi yang sudah dibagi. Iya, betul, yang sudah dibagi itu. Nah, ya. Nah, kalau di buku yang mungkin saya contohkan itu kan, ini pembagiannya ini ya. Makanya saya butuh kelompoknya cepat ya, supaya kalian bisa langsung mulai mengerjakan kelompoknya. Ya, ya. Kalian spindle boleh, nanti kalian atur sendiri ya. Nanti saya disampaikan, nanti diinfokan gitu ya hasilnya. Nah, di buku-buku yang ada ini bisa jadi contoh pembahasannya belum update gitu ya, karena ada bukunya yang 2021, 2019, 2020. Nah, sedangkan kita sekarang 2024. Jadi di apa namanya pembahasan di makalah maupun nanti di presentasi kalian, saya berharap contoh pembahasan studi kasus ya, contoh-contohnya itu kan kalian harus ngasih contoh kan setiap pembahasan itu kan. Nah, tadi ya saya lupa tadi menyampaikan. Jadi harus ngasih contoh. Nah, itu contohnya yang paling up to date gitu ya. Dicari kasus-kasus ya atau contoh produk ya kreatif yang inovatif yang mungkin yang terakhir-terakhir gitu ya, yang mengikuti ya perkembangan sekarang gitu ya. Nanti bisa disampaikan di sana. Jadi itu yang nanti akan membeda makalah yang kita susun dengan dokumen atau buku makalah yang sebelum-sebelumnya. Termasuk mungkin teorinya kan bisa jadi ada update, ada perkembangan kan, karena di teknologi ya di KIK di teknologi itu setiap tahun kan pasti ada update ya. Jadi kita nyari kebaruannya nanti gimana. Gitu. Begitu tambahnya. Terima kasih pertanyaan. Kalau nggak ditanya saya juga kadang nggak ingat ya. Jadi makanya silahkan bisa ditanyakan yang mungkin masih belum clear gitu terkait penugasannya. Ada lagi? Ya, coba kalau saya hitung, coba ya, kita hitung aja ya, lihat kalender ya. Minggu 9 itu minggu keberapa ya? Misal kita hitung sekarang minggu kedua ya. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Oh bisa, minggu ke-9 nanti seminggu sebelum kalian KI. Ya, minggu 9 itu seminggu sebelum kalian KI, pas UTS. Pas jadwal UTS memang pas jadwal mas UTS. Jadi minggu ke-9. Minggu ini minggu kedua ya, teman-teman ya. Jadi saya rapel. Meskipun yang materi ini nanti saya kirim dokumennya, silahkan kalian baca pelajari gitu ya. Tidak saya sampaikan secara langsung. Gitu. Kira-kira perlu grup khusus untuk KIK enggak ya, teman-teman ya? Karena ini belum ada. Atau cukup melalui koordinator, atau perlu grup. Ada usulan mungkin. Kan banyak kan namanya Memakai grup juga boleh, Pak. Nah, kalau mau menggunakan grup, nanti saya dibantu ya. Tolong si Bima ya, atau dari jalan misal Bima minta tolong volunteer yang temennya juga boleh nanti ya. Kalau misal minta tolong dibantu bikin grup. Ya, nanti untuk komunikasi kita. Karena nanti pas proses setelah UTS ini lebih banyak nanti mungkin teman-teman harus apa namanya tidak di kelas, tidak di dalam kelas.
Termasuk nanti misal ada kegiatan sosialisasi, gitu ya, roadshow yang PKM itu nanti kalian juga kelas kita geser ke sana. Kalian harus ikut semua, gitu ya. Nah, itu kan kita tidak di kelas, tapi geser di sebelah. Karena materi-materi di sosialisasi, roadshow PKM nanti memang sangat relate sama materi yang kita pelajari ini, gitu ya. Jadi kita tidak selalu di kelas. Itu tolong dibantu ya nanti ya, tinggal untuk grupnya ya, sama untuk kelompoknya. Si Bima masih join nggak ini ya? Bima, ditinggal. Nggak ada Pak dia. Nanti biar saya sampaikan, Pak. Disampaikan tolong ya, dibuat grup ya. Ya ini kalau kuliah Iya, online Pak. ini ditinggal-tinggal gini ya. Oke, yang mudah-mudahan nanti labnya udah beres, kita bisa balik ke lab. Oke, itu saya kira untuk hari ini ya. Nanti saya cukupkan dulu karena mau mengerjakan pekerjaan yang lain teman-teman. Kita biar sama-sama nanti menyelesaikan tugasnya masing-masing gitu ya. Begitu ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Pak, maaf mau tanya. Ya, Kan silakan. minggu depan kan sudah kuis ya, Pak. Berarti Ya. materinya itu buat minggu yang kedua sama Oh minggu iya. ketiga. Oke. Saya sudah masukkan di draft. Saya share aja ya. Oke, terima kasih. Kalau ada yang tanya saya tampilkan. Kalau tadi nggak ada yang tanya, nggak saya tampilkan. Oke. Ada yang sudah buka mungkin linknya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, nanti kalau dibuka kan seperti ini. Bentar. Nah, ini kan linknya seperti ini kan. Nah, ada dua ya. Kalau yang terkait mata kuliah ini, nanti yang MKU 6213 ini ya, yang KIK ini ya. Nah, yang Prosma juga nanti linknya juga sama. Saya jadikan satu materi itu. Oke, di situ ada, nah ini ada contohnya yang tahun lalu belum saya hapus, tapi saya pindah dulu aja. Ini biar kalian, tapi kalian untuk referensi nggak apa-apa. Ini yang tahun angkatan lalu ya, teman-teman ya. Ya. Cuman yang tahun ini nanti akan sedikit saya tambah aturannya ya. Ya, aturannya kalau tahun lalu masih boleh membuat ya PKM kewirausahaan makanan ya, yang bikin makanan gitu ya. Misalnya ini ya, usaha kuliner Rainbow Klepon gitu kan, tahun lalu ada yang bikin gitu ya. Nah, yang tahun ini tidak boleh ya teman-teman bikin PKMK di bidang makanan karena itu biar teman-teman kita yang di Boga gitu ya, yang memang lebih ahli di situ gitu kan. Jadi teman-teman ngambil sisi yang lain gitu ya. Misal ini kan bikin gantungan kunci gitu ya. Nah, itu boleh. Kenapa? Karena ya kita belajar desain Prosman itu kalian bisa memanfaatkan bikin pendel seperti kemarin kita sampaikan ya itu boleh, nggak masalah. Itu terkait sama kuliah kita. Tapi kalau makanan kan kita kan tidak di situ ya, meskipun juga mungkin ada sebenarnya kalau dicari tetap masih bisa dari sisi aspek teknisnya. Tapi itu biar teman-teman kita ya dari prodi lain yang mengambil itu. Dan budidaya jamur ini kemarin tahun lalu masih boleh gitu ya, budidaya masih boleh. Tapi yang tahun ini ternyata ya dari pengalaman dari angkatan sebelumnya ketika lolos ya budidaya lolos itu malah bingung apa namanya cara menjalankan bisnisnya malah bingung ya karena ya bukan core kita di situ gitu ya. Ya nanti silakan yang lain. Oke. Nah, ini ada ya contoh slide tahun lalu di belum saya hapus ya teman-teman bisa diakses ya. Kelompok semua kelompok gitu ya. Ini tapi banyak yang tidak punya tukar sumber tapi jadi tidak bukan selalu contoh yang benar ya di sini ya. Jadi tapi bisa jadi referensi untuk kelompok kalian. Nah, ini materinya. Materi hari ini kan ini teman-teman di PPT ini ya. Kemudian terkait kreativitas ada tambahan ini materi ini bisa dibaca ya ada slide-nya. Kreativitas seperti apa gitu ya. Kemudian di dalam PPT-nya angkatan lalu juga ada nih tentang konsep kreativitas dan inovasi. Pertama kan konsep kreativitas dan inovasi ya.
Nah kan ini konsep kreatif. Nah, ini angkatan lalu bisa juga kalian apa namanya baca lihat gitu ya untuk referensi. Kemudian untuk buku di sini ada beberapa e-book ini, kreativitas, inovasi, startup, modul kreativitas, inovasi. Nah, kalau ini saya pindah dulu ke ini. Kalau ini digital marketing, ini nanti mungkin menguat di setelah UTS saja ini materi digital marketing. Ini after UTS ya, biar kalian tidak bingung materinya banyak sekali. Ini tahun lalu yang menyampaikan dari praktisi industri mengajar, dari pelaku usaha, gitu ya. Nah, yang fokus ya sebelum UTS nanti yang ini ya. Nah, itu ada beberapa buku nanti dicari dibaca materinya yang di materi kreativitas inovasi. Yang nanti keluar di soal nanti dari materi itu dulu. Oke, ini yang digital marketing setelah AWS ini yang full digunakan ini ya. Ini PPT tahun 2023. Ini UAS tahun 2023. Silakan kalau mau dipelajari ya untuk referensi bisa, tapi kalian harus buat yang lebih bagus. Tuh, ya, referensinya lebih jelas gitu gitu. Oke. Oke, itu mungkin tambahnya ada lagi misal ini ya. Oh, ini contoh slide-nya. Nah, ini startup perusahaan ini. Ini punya angkatan nih di sini. Ya, startup perusahaan ini ya. Oke. Ya, modul prioritas nasional kan juga ada nih. Inovasi kreativitas itu seperti apa itu ya, maksudnya apa itu kan ada. Wah, kreativitas, inovasi, apa itu kreativitas, inovasi. Nah, nanti bisa dibaca ya teman-teman ya di sini ya. Ya, oke. Kemudian ada juga e-booknya kreativitas dan inovasi dalam berwirausaha. Ini tahun 2021 kalau tidak salah. Sebentar tahun berapa ini? 2021. Maka ini bisa jadi referensi, tapi case study-nya nanti harus lebih update gitu ya. Oke, ada nanti di situ pembahasan tentang nah, inovasi itu konsep inovasi seperti apa ya ada. Tapi contohnya ini kan usaha makanan minuman ini. Nah, ini nanti yang implementasi ini yang nanti juga harus diganti gitu ya, harus disesuaikan. Kita nyari industri kreatif selain ini, selain makanan minuman. Teman-teman jangan ngambil yang makanan minuman. Itu biar nanti yang di Boga saja yang mengajukan. Fashion boleh kalau ke fashion. Fashion termasuk sebenarnya termasuk industri kreatif semua ya, tapi nanti kalau kalian mengajukan PKM itu saking banyaknya nanti yang mengajukan makanan karena itu paling mudah ya sehingga yang mengajukan banyak sekali. Peluangnya untuk lolos didanai kecil gitu ya. Jadi mengajukan yang lain. Kita cari yang pos-pos yang memang masih peminatnya tidak terlalu banyak dan memang sesuai dengan kompetensi kita. Oke, dan ada wirausaha. Kemudian ada juga eh, ini tadi ya modulnya ya presentasi. Ini nanti silakan dicek ya, dibaca-baca ya teman-teman ya, bab-bab awal ya terkait konsep inovasi dan perusahaan. Saya nanti ngirim juga link YouTube ya di grup ya kalau sudah di-share grupnya untuk YouTube ya, video rekaman ya, penjelasan ya kreativitas dan inovasi ke kalian supaya bisa dilihat lagi ya untuk pertemuan keduanya. Oke. Begitu, ada lagi yang mau disampaikan, silakan. Kalau ada yang bingung, ditanyakan aja ya. Biar nanti kalian kerjakannya lebih terarah. Nah, begitu mau selesai malah ketok-ketoknya udah selesai juga nih. Bareng-bareng. Tapi jangan ngopo. Sekat, habis sih. Tapi itu jadi kaki lagi
Oh, saya disekat-sekat ya kono. Pengennya. Terus disekat Pak Sekadar. Ada ya, silakan. Sebelum saya tutup, Pak, tadi kelompoknya berarti campur A1 sama A2 kan Pak ya? campur ini kalau di KIK ini nggak ada A1, nggak ada A2 nih, campur aja. Nanti saya nguploadnya kan juga satu satu aja, dalam satu mata kuliah, dipresentasikan jadi satu. Campur, A1, A2 campur. Kalau yang di Oh iya proses baik Pak. manufaktur kita terpisah. Untuk upload nilainya juga terpisah. Tapi kalau KIK ini campur A1, A2. Silakan campur ya, biar tidak ngeblok A1, A1 aja, A2, A2 aja gitu ya. Silakan kan kalian satu kelas sama-sama kelas A kan. Angkatan kalian kan baru ada kelas A. Nanti kalau angkatan yang sekarang sudah ada A, B, dan C yang sekarang ya. Oke. Silakan bisa biar lebih akrab nanti sama kelas yang A2, A1 gitu ya. Bareng. Izin bertanya Pak, Boleh silakan. itu per kelompok berapa orang sama berapa kelompok? Wah, ini kalau nggak nyimak ditinggal ya kayak gini nih. Mana ini koordinatornya ini? Nah, tak ulang ya. Oke, nanti Bima selain ini tugasnya bikin grup, terus membagi kelompok. Oke, di PPT sudah ada ya. Di PPT sudah ada. Yang sebelum UTS ya, yang untuk materi konsep-konsep itu ya, konsep teori itu kan dari 7 kelompok. Satu kelompok 6 orang. Ada satu kelompok yang nanti 7 orang karena ketambahan Wiwin itu. Meskipun saya juga ya tidak tahu nanti kan kita beliaunya yang bersangkutan ikut kelas apa tidak ya, tetap dimasukkan dulu aja. Dulu tambahan gitu kan. Tapi pokoknya kan 6 orang berarti. Yang setelah UTS ya untuk penyusunan PKM-nya nanti dipecah jadi satu kelompok jadi 2. Jadi ada 14 kelompok. Satu kelompok 3 orang. Pas nanti 42 mahasiswa. Begitu untuk kelompoknya. Baik Pak. Ya, ada lagi? Yang lain? Pak, izin bertanya. Boleh. Terkait tugas mencari dan membuat review atau ringkasan proposal PKM sukses dan juara itu ada deadline. Oh, itu nanti Itu aja. Ada deadline-nya tapi sebentar. Mau disampaikan sekarang apa nanti ya? Itu sebentar. Deadline-nya 2, 3 pas materi ke minggu ke-6 ini aja. Minggu ke-6 kan kita ini ya sumber ide inovasi ya. Nah, ini nanti deadline apa namanya tugas kedua. Ya, biar ini ya tahu dari sekarang ya nggak apa-apa boleh. Ada lagi? Atau sudah cukup? Kalau sudah tidak ada lagi, saya tutup ya teman-teman ya. Saya izin nanti saya presentasi langsung 2. Tapi minggu depan nanti presentasinya juga 2 ya, kelompok 1 dan 2. Sehingga nanti si Bima tolong setelah ini ya atau langsung dibagi sendiri ya. Nanti saya infokan di grup kelompoknya supaya nanti kelompok yang bersangkutan juga bisa langsung menyiapkan. Ada itu. Oke, Dari situ kan. terima kasih.